Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama kami tim Jejak Mistis Banyuwangi. Kita mau melakukan jamasan pusaka di malam 1 Syuro ini. Mudah-mudahan dengan jamasan pusaka ini pusaka-pusaka warisan leluhur kita semuanya ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kekuatan yang ada di dalamnya dan tetap ajek antep ning kene panggonane dewi-dewi. Dan alhamdulillah saya juga ditemani dengan Bunda Helen, terlaku guru spiritual kita. Monggo untuk Bunda Helen dijelaskan untuk jamasan pusaka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam 1 Syuro ini kita tim Jejak Mistis Banyuwangi mencoba membersihkan, mencuci pusaka yang ada di sini supaya kekuatannya lebih kuat lagi, bisa intinya bisa membuka aura yoni di masing-masing pusaka. Kami bersama tim Jejak Mistis Banyuwangi bersama Pak Aji di malam 1 Syuro ini ingin supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan supaya semuanya terkabul. Bukan begitu Pak Aji ya? Ya, siap-siap Bunda. Nggih. Untuk selanjutnya Bunda akan serahkan untuk pencucian pusaka kepada Pak Aji. Monggo Pak Aji. Siap Bunda, akan saya lakukan ritual penjamasan pusaka. Nggih, monggo. Ini jenis pusaka Sumbru, ada juga yang bernama Sudung. Ini pusakanya namanya Sumbru atau Sudung ini, dan uratnya pamornya beras kutah ini ya. Oke, akan saya lakukan ritual dan akan saya cuci dulu. Biasanya untuk teman-teman semuanya kalau mau menjamas pusaka itu jangan dari atas ke bawah ya, dari bawah ke atas gini. Untuk polesannya seperti ini biar istilah yoni atau penghuni yang ada di dalam pusaka ini biar tetap istilahnya tidak mati, katanya orang tua seperti itu. Kalau dari pandangan Bunda ya Pak Haji ya, sebenarnya keris ini yang penghuninya itu seorang yang sudah sangat tua, seorang laki-laki bersorban juga berjenggot panjang. Apa betul itu Pak Haji? Betul sekali Bunda. Alhamdulillah bundanya mata batinnya udah tidak saya anggap remeh lagi. Bundanya jos untuk masalah apa yang ada di dalam pusaka ini ya. Orangnya tua bersorban, cuma istilahnya mungkin juga apa nggak pati kerawat, intinya kan gitu Bunda. Ini saya tidak pernah merawat pusaka ini dikarenakan ya sama saya taruh di lemari gitu aja Bunda. Nggih.
bila bisa diperjelas Pak Haji untuk khasiatnya yang ada di pusaka ini? Untuk khasiatnya menurut saya pribadi khasiat utamanya ya cuma ditaruh di dalam lemari untuk piandel kita. Kalau zaman dulu untuk peperangan ya dibuat istilahnya sengkelite geger, intinya seperti itu. Tapi untuk masalah mistisnya ini Kelisombro atau Sudung, kalau menurut spiritual intinya pusaka ini untuk pelindung rumah, itu istilahnya buat pagar lah gitu Bunda. Tapi menurut Bundanya gimana untuk masalah Kelisombro ini? Ya betul sekali. Kalau dari pandangan memang ibaratnya ini untuk pagar, untuk benteng yang ada di rumah. Intinya memang untuk peperangan ini memang wajib dibawa nggih, untuk para pemirsa yang ada di rumah. Keris ini memang ibaratnya perlindungan. Jadi kalau sewaktu-waktu ada peperangan, ibaratnya ada apapun yang akan terjadi melalui peperangan goib, itu bisa dibawa. Terima kasih penjelasannya Pak Haji untuk keris yang satu ini. Oke, sebentar Bunda, saya masih untuk mengisi-ngisi biar tambah kencang ini kekuatannya. Oke, siap. Mas. Coba ini dijelaskan buat Bunda yang ada di dalamnya gimana ini? Untuk keris yang pusaka yang ada di dalamnya ini untuk pusaka yang kedua,
Kayaknya nih di dalamnya ada seorang laki-laki, nggak terlalu tua, dia masih agak muda lah Mas Pak Haji, masih agak muda. Dia seperti seorang pendekar, dia juga memakai surban, memakai baju coklat muda. Tapi saya nggak paham keris ini namanya apa. Yang penting ini juga untuk perisai untuk peperangan bisa, untuk perlindungan juga bisa. Kalau menurut Pak Haji gimana? Menurut Samian? Oke, untuk bundanya, kalau menurut saya pusaka ini namanya Nogo Keke. Tapi ada banyak versi. Untuk penjelasan dari saya, pusaka ini namanya keris Nogo Keke. Cuma pernah dulunya ini kayak dimakanin darah ini Bunda. Pada waktu yang punya dulu atau gimana ini, kayak bau-bau darah yang ada di sini Bunda. Menurut Bundanya gimana? Atau gimana ini Bunda? Pernah makan atau gimana? Kalau menurut saya memang ada gambaran masalah makan darah itu iya. Berarti ya itu tadi Pak Haji, seperti buat peperangan, dia sebagai pahlawan yang di depan. Itu keris yang bagus. Coba ini Bunda. Untuk pusaka ini gimana menurut Bunda? Untuk pusaka yang satu ini modelnya sedikit kalem, tapi dia juga mematikan Pak Haji. Kalau gambaran dari pandangan saya, kayaknya yang ada di dalam pusaka ini kodamnya juga seorang laki-laki, tapi dia berasal dari selatan ini Pak Haji. Seperti seorang pangeran yang dari selatan. Orangnya tua atau gimana Bunda? Kalau masalah orangnya ya sudah hampir tua, maksudnya nggak tua banget seperti pusaka yang pertama. Ini tua, tapi ibarat orang yonnya itu masih kayak orang muda. Pelan, pasti. Intinya modelnya lembut tapi mematikan ini Pak Haji. Assalamualaikum. Oke Bunda. Untuk pusaka ini yang bernamakan keris Tilam Sari. Dulunya untuk empunya ini juga, pembuatnya juga lumayan tua ini Bunda. Kerisnya lumayan tua. Kalau menurut pengertian saya, keris ini bernama keris Tilam Sari. Terima kasih.
Oke, semua pusaka sudah kita jamas atau kita mandiin semuanya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan yang ada di dalam pusaka ini kerasan, istilahnya biar tetap mantep ning kene sing ning jero keris ini, intinya gitu. Amin. Pak Haji mau nanya sebentar. Kenapa penyucian pusaka atau jamanan pusaka itu dilakukan setiap malam Sabtu Suro? Apakah nggak bisa dilakukan untuk di hari-hari lain, misalkan di luar bulan 1 Suro gitu, bisa enggak? Oke Mas, kalau untuk penjamasan pusaka itu di hari-hari apapun bisa. Dikarenakan apa? Intinya untuk jamas pusaka ini kan intinya membersihkan pusaka atau nguri-nguri warisan leluhur kita, biar istilahnya beneka berkarat, intinya gitu. Kalau ibaratnya kenapa kok saya senang sekali memandikan pusaka di malam 1 Suro, intinya gini Mas, untuk malam 1 Suro ini untuk orang spiritual itu intinya untuk istilahnya ungkal-ungkal atau bahasa Indonesianya itu mengasah kekuatan atau apa yang kita percayai, apa yang kita lakoni atau apa yang kita lelampai. Itu biasanya untuk orang spiritual itu sukanya itu di malam 1 Suro sampai di bulan Suro gitu. Dikarenakan bulan Suro itu kalau menurut agama Islam kan tanggal 1 Muharram. Nanti di situ di setelah 10 hari di pertengahan ada bulan Suro itu, di situ ada tanggal yang istilahnya selalu disakralkan untuk agama Islam di 10 Muharram itu Mas. Konon katanya di situ ada pembantaian keluarga Nabi. Jadi istilahnya kalau bulan Asyura untuk orang spiritual itu memeditasi istilahnya atau ungkal-ungkal atau untuk mengasah ilmu atau mengasah apa yang dikasih sama guru spiritual kita yang dulu. Jadi di orang Jawa itu intinya itu ada ilmu, dikasih kaweruh atau gimana ya, istilahnya untuk kelebihan kita itu ada 1 ilmu, ada 2 ilmu dan banyak ilmu. Itu biasanya untuk orang Jawa sendiri itu mengasahnya di bulan Suro gitu Mas. Pak Haji, terus untuk saya pribadi ini sebagai murid panjenengan ini kira-kira apa juga harus melakukan hal yang sama untuk ungkal-ungkal ilmu ataupun puasa gitu Pak Haji? Gini Mas, intinya koyok panjenengan ini gimana ya, kalau menurut dari saya pribadi, kalau ingin istilahnya pisau atau apa, kalau panjenengan ini pinginnya tajam, jadi jangan hari Suro saja, tiap hari itu selalu diasah. Kalau gaman atau pisau itu selalu diasah, itu akan semakin tajam gitu. Jadi kalau istilahnya jenengan itu nggak bisa istilahnya untuk mengasah apa yang saya kasih itu tiap hari nggak bisa ngasah, ya diasah 1 tahun sekali nggak apa-apa. Istilahnya kalau ilmu itu biar tajam gitu loh Mas. Jadi biar ada gunanya, intinya gitu Mas. Oke Pak Haji, terima kasih banyak atas keterangannya Pak Haji. Mungkin untuk yang lain barangkali ada yang mau dipertanyakan, monggo silahkan maju. Sampun sudah terwakili pertanyaannya dari Mas
nabrak tadi. Nggih, ampun. Udah cukup saja itu, sama aja itu. Gini Mas, terus untuk bagusnya mengasah ya istilahnya dalam hal spiritual itu 1 bulan suro full atau ada hari-hari tertentu yang istimewa di situ untuk kita istilahnya mengasah ilmu ataupun kemampuan kita, itu apakah ada hari-hari tertentu untuk mengasahnya, ibaratnya kayak hari apa namanya, hari 40 itu loh maksudnya. Gini Mas, kalau di bulan Asyura itu kebanyakan untuk spiritual sendiri itu tidak memandang hari. Jadinya setiap tanggal 1 Syuro itu banyak sekali untuk orang spiritual itu melakukan ritual atau mensucikan diri dari bolo sengkolo yang ada di dirinya. Istilahnya aluamah yang ada di dalam tubuh kita itu dihilangkan gitu. Istilahnya kalau menurut agama Islam itu nafsu. Kalau di agama Islam kan setiap bulan puasa kita suruh puasa biar menghilangkan hawa dan nafsu kan gitu. Tapi untuk spiritual atau orang Jawa itu sukanya itu di bulan Syuro gitu Mas. Berarti nggak harus di hari 40 ataupun tanggal-tanggal tertentu di bulan Syuro gitu ya. Maksudnya tak kira itu ada 1 hari yang paling istimewa di bulan Syuro gitu. Sebenarnya sama berarti 1 Syuro dengan bulan-bulan yang lain itu misalnya sama berarti ya. Istilahnya ya sama saja. Cuma menurut kepercayaan sendiri Mas. Jadi di bulan Syuro itu selalu mengasah, tapi tiap hari tidak mengasah. Kalau istilahnya pisau itu kalau diasah tiap hari kan semakin bagus. Tapi kalau diasah 1 tahun sekali, ya landepe istilahnya ketajamannya kan cuma setahun sekali kan gitu. Gitu. Jadi larangannya apa itu Mas? Larangan untuk bulan puasa itu. Bulan Syuro. Untuk bulan Syuro larangannya kalau menurut orang Jawa itu tidak boleh mantu atau punya hajat, itu tidak boleh. Tapi ini untuk kata-kata orang Jawa loh ya. Tapi kalau untuk ibaratnya yang tidak percaya dengan istilahnya mistis atau sugesti itu ya nggak apa-apa, terserah dia gitu. Saya juga nggak melarang istilahnya orang mantu di bulan Syuro, saya juga nggak melarang. Cuma kalau menurut pribadi saya di bulan Syuro itu di situ kan istilahnya kalau agamanya Islam itu kan kita bergabung. Masa Kanjeng Nabi berarti keluarga Nabi dibantai, masa kita bersenang-senang? Kan lebih baik kita menghormati dan menghargai junjungan kita Nabi Muhammad SAW begitu. Itu Pak Haji, kita kan punya pusaka, biar nggak jadi syirik gimana itu Pak Haji? Gini Mas ya, pusaka syirik dan tidak syirik itu keluarnya dari mulut Mas, kan gitu. Kalau istilahnya pusaka kayak gini intinya ya, kalau kita puja-puja, kalau kita sembah-sembah, kita itu akan jadi syirik. Tapi kalau kita cuma merawat pusaka seperti ini, kita mandiin atau gimanain atau gimana, itu ya nggak mungkin kita itu syirik. Dikarenakan apa? Ini kita istilahnya nguri-nguri budaya, bukan menyembah pusaka. Kalau panjenengan menyembah pusaka itu saya juga bilang syirik. Tapi kalau panjenengan ini istilahnya pusaka ini cuma dirawat, itu tidak akan jadi syirik. Kalau menurut versi dari saya gitu Mas. Ya, makasih Pak Haji. Karena gitu. Dari keterangannya. Keterangan.
Sudah cukup keterangannya. Terima kasih banyak untuk menambah wawasan kepada kami selaku murid. Oke, Pak Haji, terima kasih banyak sudah menambah ilmu, pengetahuan dan juga wawasan. Matur nuwun, terima kasih banyak. Untuk pesan dan kesan buat Bunda Helen gimana? Kira-kira gimana untuk saudara-saudara kita ini biar tidak jadi syirik atau jadi gimana? Dikarenakan kalau kita seperti ini, kalau orang mengatakan itu kita syirik Bunda. Kalau menurut Bundanya gimana? Untuk biar pengertiannya anak-anak ini Bunda. Kalau saran dari saya, benar kata Pak Haji, kita memang ibaratnya syirik apa enggaknya itu dari hati kita. Kalau hati kita ibaratnya terlalu memuja barang yang ada di depan kita ini, memang itu namanya syirik karena kita menduakan Allah. Intinya kita hanya cukup merawat, memandikan, intinya ya selayaknya seperti ya manusia mandi, ya perlu makan, dikarenakan mereka juga punya nyawa. Untuk masalah pesan-pesan kepada kru Jejak Mistis, buat teman-temanku semuanya, jangan lupa tetap istiqomah, tetap ungkal-ungkal supaya apa yang kita pelajari untuk sekarang ini tidak sia-sia, ada gunanya untuk membantu sesama. Bukan begitu nggih Pak Haji? Nggih, nggih Bunda. Ya benar katanya Bunda Helen. Intinya itu apa ya? Apa yang kita pelajari, pengertian kita itu selalu diasah dan diasah. Mudah-mudahan pengertian kita itu bisa berguna bagi anak, istri dan cucu dan orang lain. Intinya gitu. Kalau jangan istilahnya kalau panjenengan semuanya ini punya sedikit, ibaratnya ilmu nanti terus adigung no, jangan. Jadinya selalu merendah. Kita itu seperti sosok padi gitu. Jangan kalau masih muda itu kita berdiri wajahnya engkres istilahnya gitu. Tapi kalau sudah tua selalu tunduk. Dikarenakan semakin dalam ilmu orang yang ibarat semakin dalam ilmu itu akan semakin tunduk. Dikarenakan nggak mungkin istilahnya ojo engkres sampai intine ngono. Ojo engkres lapan ibaratnya duwe ilmu saiki wis engkres. Engko lapan ibaratnya sing duwe ilmu dhuwur moro-moro dislentik apa kesandung. Lapan kesandungnya awang-awang itu mau kan malah sok delosor. Tapi lapan kesandungnya ibaratnya barang ketok. Intinya kan kelihatan gitu Masnya. Jadi untuk pesan saya, walaupun kita mempelajari ilmu apapun, jangan selalu menyombongkan diri, selalu menunduklah, selalu hormatilah orang lain, intinya gitu. Gimana Bunda? Menurut Bunda gitu ya? Oke, betul sekali Pak Haji, betul sekali. Ibaratnya kita sebagai manusia jadilah seperti padi. Padi itu semakin tua, semakin kuning dan semakin menunduk, bukan tegak. Itu yang harus kita terapkan supaya kita sama-sama bisa saling menghargai sesama. Terima kasih. Mungkin ada yang mau pesan-pesan lagi? Oh cukup, nggih. Ini Pak Haji, bagaimana ini selanjutnya? Ya, Bunda kita pamit aja Bunda. Oh, nggih. Untuk para pemirsa yang ada dimanapun berada, terima kasih yang masih mengikuti acara kami Jejak Mistis Banyuwangi di malam 1 Suro. Semoga kehadiran kami bisa membuat hati senang para pemirsa semuanya dan bisa bermanfaat. Dari kami tim kru Jejak Mistis Banyuwangi mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Jejak Mistis Banyuwangi.